Saya langsung saja tabrak dan tembus. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Halo semua, gimana nih kabarnya hari ini? Buat yang masih ada di kampung halaman atau yang udah di perjalanan balik mudik, semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik yang misalkan udah mulai kerja, tetap semangat dan juga semoga bisa mulai beraktivitas lagi dengan kondisi yang lebih fit, lebih refresh, lebih healing gitu ya. Nah, aku mau melanjutkan cerita horor yang aku ambil dari Quora, melanjutkan video aku yang sebelumnya itu yang ini. Cerita horor yang aku mau bawain itu sekarang ada 2, karena aku rasa kayaknya cukup gitu untuk aku bawain, untuk kita baca bareng-bareng. Jadi biar nggak lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Oke, ini sambil baca aja kayak biasa ya. Cerita pertama ini diambil dari story yang di-share sama seseorang yang bernama Jafat Iqbal. Nah, ini di-share beliau sekitar 2 tahun lalu kejadiannya. Berikut tulisan dari beliau. 2 minggu sekali saya selalu menempuh jarak 200 km sekali jalan Pemalang-Magelang untuk mudik ke kampung halaman. Biasanya perjalanan start jam 1 siang setelah sholat Jumat dan saya selalu nyetir sendiri. Waktu itu belum ada jalan tol, jadi masih via Alas Roban. Karena ingin cepat-cepat sampai rumah di tengah-tengah Alas Roban, daerah Limpung, saya potong jalan yang tembusannya sampai Sukerjo. Di tengah jalan, pas tanjakan sebelum kandang ayam, tiba-tiba mobil saya terasa berat, seperti penumpang bukan hanya saya saja. Waktu itu ya saya masih cuek aja, lama-kelamaan kok nggak beres. Seperti mobil digoyang-goyang dan tenaga hilang, berat sekali. Bukannya takut, saya malah mengumpat kotor dengan marah. Bajing, aku nek, meh ganggu ojo saiki. Dan seketika mobil normal kembali. Aneh. Itu kejadian yang pertama. Kejadian kedua, masih Pemalang-Magelang dan Alas Roban. Ketika perjalanan kembali ke Pemalang, saya melintas Alas Roban sekitar jam 8 malam. Saya punya kebiasaan jika nyetir sendiri pasti sambil merokok. Pas buka jendela mau ngerokok, lah, tiba-tiba bau wangi kuburan terasa. Saya langsung turunkan kecepatan di bawah 60 km per jam sampai Pemalang. Takut jika tiba-tiba ada penampakan mendadak di dalam mobil karena saya punya firasat seperti itu. Lalu kejadian lagi di Banyuwangi, Pemalang. Tugas kantor yang mengharuskan saya ke sana dan apesnya mendadak tiket pesawat dan kereta habis. Hanya tersisa bis. Pikir saya daripada naik bis, lebih baik pakai mobil sendiri. Waktu perjalanan pulang sampai Surabaya sekitar jam 7 malam. Saya berdua dengan teman istirahat di rest area. Kami bergiliran nyetir, saat itu giliran saya nyetir dari Surabaya sampai Semarang. Saya bilang ke teman, semisal nanti di tengah jalan ada orang lewat mendadak, pokoknya gas terus ya, tabrak aja. Gak tahu kenapa saya bilang seperti itu, karena dalam hati saya udah ada feeling. Dan benar aja sampai di Tol Madiun, jalanan sepi tiba-tiba ada yang lewat mendadak. Dan teman saya sadar juga. Saya langsung saja tabrak dan tembus. Oke, untuk yang cerita ketiga ini, aku kayak agak resiko gitu ya. Karena di tempatku juga, di tol tempatku banyak orang tuh yang entah gimana masih bisa nyebrang gitu loh. Dan itu orang asli, kadang siang-siang mereka nyebrang. Jadi kayak mungkin kalau teman-teman yang lewat jalan Banyuwangi Pemalang lihat seseorang yang lewat, mungkin
Kalau keadaannya memungkinkan hindari, tapi kalau memang nggak memungkinkan ya biar Tuhan yang membantu kita untuk nge-guide ya, kita harus seperti apa. Jadi itu cerita dari Mas Jafar Iqbal. Lumayan banyak juga ya cerita horor beliau di perjalanan. Dan ini sebenarnya ada satu cerita lagi yang menurutku gak kalah serem. Ceritanya dari Mas Harits Indi Pradana. Cerita ini terjadi pada 2 tahun lalu saat perjalanan dari Salatiga ke Malang. Ini bukan pengalaman horor, tapi sudah pasti ini pengalaman yang mistis. Pada tahun 2014, saya road trip dari Salatiga ke Malang. Waktu itu belum ada tol seperti sekarang. Jadi kalau mau ke Malang dari Salatiga, butuh waktu kurang lebih 7-8 jam. Sedikit background. Waktu itu tujuan road trip adalah nganterin Eyang Putri Salatiga untuk berkunjung ke rumah Eyang di Malang. Jadi ini tujuannya untuk berkunjung ke besan. Karena keduanya sudah sepuh, jadinya jarang bertemu. Kami berangkat jam 7 pagi, biar enggak kesorean. Tidak lupa, kami memutar lagu anime kesukaan sambil nyetir. Sama Eyang, tapi nyetirnya lagu anime. Lucu juga. Tapi setengah lagu, Eyang udah protes. Oh iyalah, pasti protes lah, orang gak relate. Gimana ini Mas Harits? Katanya enggak senang dengar lagu Nippon. Akhirnya saya mengalah dan mencari frekuensi radio yang kira-kira masuk ke selera Eyang. Sambil nyetir saya sambil ganti-ganti frekuensi. Karena fokus nyetir, saya nggak liatin frekuensinya. Setelah sekian lama, akhirnya ada satu stasiun radio yang memutar lagu gamelan Jawa. Kadang-kadang diselingi sinden yang mengiringi. Pokoknya terasa sangat damai. Eyang pun suka dan saya pun lanjut menyetir. Kurang lebih sudah 4 jam nyetir dan kita udah masuk Madiun kalau gak salah. Ada hal yang aneh. Si stasiun radio gamelan ini sama sekali nggak kresek-kresek atau hilang. Kalau sering nyetir keluar kota pasti tahu deh. Stasiun radio lokal itu paling banter cuma setengah jam sebelum akhirnya out of range. Ini juga aku rasain ya waktu aku mau nyetir keluar kota. Misalkan ada satu stasiun radio tapi udah keluar dari kotanya atau tol itu hilang jadi ganti frekuensi. Nah, sedangkan si frekuensi radio ini tuh udah 4 jam nyetir tapi nggak ganti-ganti. Jadi tetap suaranya itu jernih, nggak kresek-kresek gitu loh. Dan kenyataannya kita udah hampir 100 kilo dengan stasiun radio ini. Sumpah, sakti bener ini stasiun radio. Kebetulan yang memperhatikan cuma saya, sedangkan yang lainnya itu asik ngobrol dan tidur. Jam 4 sore kami udah masuk Malang dan stasiun radio ini masih setia menemani perjalanan. Pas sampai di rumah Eyang Malang, saya langsung bantu turunin barang-barang dan langsung beristirahat. Besoknya, jadwal kami pergi ke Surabaya untuk nyekar ke makam kerabat. Frekuensinya nggak saya rubah dari kemarin. Dan saya berharap pas nyetir ke Surabaya, bakal ditemani stasiun radio gamelan itu. Tetapi ketika saya nyalakan radio, yang keputar itu lagu pop masa kini. Radio kemarin lenyap tanpa jejak. Padahal sumpah, saya nggak ganti-ganti frekuensi. Sampai kami pulang ke Salatiga 3 hari kemudian, saya masih nggak bisa menemukan stasiun radio itu, walaupun sepanjang perjalanan saya terus mencoba mencari frekuensi radio misterius itu. Sampai detik ini, saya nggak pernah lagi menemukan stasiun radio itu dan saya juluki frekuensi itu sebagai stasiun radio siluman. Ada tambahan pesan di sini, radio yang saya putar radio FM bukan AM. Soalnya seingat saya nawarin ke Eyang buat nyetel radio Zenith Salatiga 97,2 FM. Abis itu cuma maju-majuin frekuensi aja. Ini
agak unik sih buat teman-teman biasanya yang nyetir dan ditemani dengan lagu dari radio itu pasti paham dan relate sama ceritanya si Mas Haris ini. Memang kalau misalkan aku pun nyetir gitu ya keluar kota, stasiun radionya frekuensinya itu aja biasanya aku nggak rubah-rubah karena ya udah kepalang enak ya udah gitu di situ aja. Dan biasanya kalau aku pulang gitu ya, pulang kembali ke kota asal aku, itu ya aku gak ganti-ganti berharap ya karena udah nyaman sama stasiun radio yang itu ya berharap akan di situ terus. Cuman di sini lucunya yang dia malah udah di otak-atik malah gak nemu gitu loh. Agak ya benar sih ini sebenarnya nggak horor-horor banget tapi memang agak sedikit mistis. Cuma mudah-mudahan aku mau bilang mudah-mudahan nanti kalau pulang kampung ketemu lagi stasiun radionya, tapi kalau misalkan kayak gitu bukannya jadi mistis buat dia ya. Oke guys, itu aja mungkin cerita dari aku. Sedikit singkat ya, karena aku belum nemu-nemuin lagi cerita yang lain. Jadi kalau kalian ada cerita hantu, silahkan komen aja biar aku bisa ceritakan ulang. Atau misalkan kalian ada saran, silahkan drop link atau apapun itu nanti biar aku pelajari ceritanya untuk diceritakan kembali. Nah, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, subscribe supaya nggak ketinggalan notifikasi dari aku. Dan sehat selalu ya. See you in the next video. Bye-bye.